Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Pejabat daerah diduga korupsi dana tambahan penghasilan pegawai Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Papua Barat digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi. Terbukti melanggar, Bawaslu Papua merekomendasikan pemilu susulan di 34 TPS dari 6 kabupaten. Cuaca ekstrim dan teror KKB penyebab pemilu susulan digelar di 5 distrik Kabupaten Intan Jaya. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua merekomendasikan pemungutan suara ulang di 34 tempat pemungutan suara atau TPS dari 6 kabupaten. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin menyebutkan pemungutan suara ulang dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan. Lanjutan itu lebih pada teknis teman-teman KPU di lapangan ketika memasukkan surat suara dengan logistik segala macamnya di satu dapil dipindah ke dapil yang lain, sehingga ada surat suara untuk dapil 1 itu mestinya di kota A tetapi dibawa ke kota B. Nah, karena itu yang begini-begini tinggal dilanjutkan. Yang misalnya kalau yang tertukar itu dapil pemilihan kabupaten atau kota, tinggal ini yang dilanjutkan. Yang 4 jenis surat suara itu bisa dianggap sudah selesai. Kalau PSU? Kalau PSU, saya menduga ada yang pertama rendahnya pemahaman teman-teman KPPS di lapangan. Karena misalnya ada dugaan itu yang surat suara sisa itu boleh dicoblos habis. Seperti itu. Apakah juga kemudian itu ada hubungannya dengan kepentingan politik tertentu di belakang itu atau apa? Tapi memang kita secara kasat mata karena itu ketidakpahaman KPPS salah satunya, bahwa kemudian ada dugaan permainan orang-orang tertentu atau oknum-oknum caleg tertentu dan oknum penyelenggara tertentu, itu yang harus dibuktikan dalam penelusuran. Ada sanksi tidak? Ada. Macam itu. Yang contoh apa? Contoh misalnya untuk yang mencoblos lebih dari 1 kali, kan paling banyak itu mencoblos lebih dari 1 kali. Setahu saya ancaman pidananya itu 1,5 tahun. Dia punya suara oke lah, itu silakan, tidak kaitan itu. Di Merauke, Papua Selatan, sejumlah warga berunjuk rasa di halaman kantor distrik Jagebob. Mereka menuntut KPU mendiskualifikasi sejumlah caleg yang diduga menyogok warga. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse mengatakan protes yang disampaikan warga boleh saja, namun harus mengikuti tahapan seperti melapor secara resmi dengan membawa bukti. Kaitannya dengan situasi demo kemarin di distrik Jagebob, memang ada keberatan dari 2 caleg yang mana mereka sampaikan bahwa demo dihentikan sementara. Kaitannya dengan dugaan dan keberatan yang mereka sampaikan kaitannya dengan dugaan manipulatif. Kemudian kita berkoordinasi sekitar 2 jam. Kemudian atas pertimbangan alasan keamanan dan keberlangsungan untuk demo, kami ke distrik Jagebob dengan bersama Ketua KPU dan Pak Kabapolres. Di sana kami berkoordinasi untuk persoalan pleno itu tetap dilanjutkan, dan dugaan itu sudah
kami lakukan proses sesuai dengan ketentuan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran. Sementara masih dilakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Hingga saat ini seluruh distrik masih melakukan penghitungan atau rekapitulasi dan dijadwalkan selesai pada akhir pekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Akibat teror KKB dan cuaca buruk, pencoblosan di 5 distrik Kabupaten Intan Jaya terganggu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah, Jennifer Tabuni mengatakan, 5 distrik belum mencoblos dan akan melakukan pencoblosan susulan. Ada beberapa distrik nanti susulan, bukan PSU atau penghitungan suara ulang tidak, tapi susulan. Alasannya apa, Bu? Itu ya sudah jadi rahasia umum kan, Kak? Jadi kemarin logistik terlambat sampai, terus ada satu distrik yang memang masyarakatnya lagi ada konflik lah. Kemudian yang satu tempat yang itu memang helikopter maupun pesawat tidak bisa mendarat karena ditembaki oleh keluarga kita yang berseberangan. Kemudian ada beberapa distrik yang tidak bisa dijangkau karena cuacanya ekstrim sekali. Itu total berapa TPS? Mungkin saya tidak hafal ya, karena banyak juga di situ. Yang jelas ada 5 distrik, jadi semuanya difokus di di Sugapa. Jadi masyarakat yang diminta untuk bergeser. Jadi dalam minggu ini setelah pelantikan KPU yang baru ya tanggal 20 baru nanti mulai berproses untuk pemilihan. Jennifer menambahkan jika tidak memungkinkan, pencoblosan susulan akan dilakukan di Sugapa sehingga tahapan bisa berjalan sesuai jadwal. Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah, Jennifer Tabuni, juga meninjau rekapitulasi suara tingkat distrik yang ada di Kabupaten Mimika. Menurutnya, pelaksanaan pencoblosan di Mimika berjalan aman. Kabupaten kedua yang saya kunjungi, jadi pertama kemarin saya ke Ilaga, dari Ilaga baru saya ke sini. Jadi kami dapat tugas semua untuk monitoring masing-masing. Jadi sambil lewat saya cek teman-teman PPD sudah ini sudah sejauh mana, kemudian presentasinya sudah sejauh mana untuk proses plenunya. Puji Tuhan tadi yang kita menit itu baru mulai. Kami berharap bisa berjalan sesuai dengan proses dan bisa berjalan dengan aman. Semua hak suara yang diperoleh bisa sesuai terakomodir dengan baik. KPU Papua Tengah menargetkan penghitungan suara di seluruh distrik akan rampung pada akhir pekan ini. Dan pekan depan dilanjutkan dengan rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Klinik Pratama Polres Merauke, Papua Selatan di Jalan Trikora ramai didatangi polisi. Mereka tumbang setelah bekerja mengamankan pemungutan suara di kawasan terpencil di Merauke. Mereka mengeluh sakit seperti batuk, demam, serta sakit di badan, sehingga membutuhkan penanganan medis. Dari diagnosa dokter yang bertugas di klinik, para polisi ini mengalami kelelahan karena bertugas di kawasan terpencil yang jaraknya jauh, terisolir, dan bertugas tanpa istirahat yang cukup. Kalau yang setelah pemilu kemarin, kami dapat laporan itu sehari sekitar ada 3-4 orang yang sakit dengan mengeluhkan badan meriang, capek, badan nyeri-nyeri, sekitar, terus habis itu agak menggigil juga dengan batuk pilek. Nah, sejauh ini setiap anggota yang datang dengan keluhan itu langsung kami obati dengan kami berikan vitamin.
Kami juga terlibat dalam patroli kesehatan. Jadi setiap harinya, sementara saat ini lagi dilakukan pleno PPD di GOR. Nah, setiap harinya kami kunjungi ke sana untuk mengecek kesehatan anggota yang sementara sedang dipang. Nah dok, ini kan cukup banyak anggota yang sedikit mengeluh sakit ini kan. Ini berapa banyak ini dok untuk yang sekarang yang menderita, artinya mengeluhkan sakit ini setelah Serpas ini dok? Kalau untuk yang mengeluhkan ini sudah sekitar hampir 20-30 orang ya Bapak ya. Tapi sudah kami tangani sejauh ini. Tidak ada yang serius Bu sakitnya? Sejauh ini tidak ada yang sakitnya serius. Palingan hanya karena kelelahan saja. Oh, kelelahan. Tim medis Klinik Pratama Polres Merauke selama pelaksanaan pemilu siaga dan mengantisipasi petugas pemilu dan aparat keamanan yang bekerja mengawal logistik hingga ke daerah terpencil. Dan untuk mengamankan pemilu, Polres Merauke melibatkan 430 orang yang tersebar di 22 distrik dan 179 kampung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.